Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan pembalut yang benar dan sehat. Tapi sebelumnya untuk teman-teman yang baru datang di channel ini jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Oke, nah kita akan membahas tentang menstruasi sehat. Bagaimana sih penggunaan pembalut yang benar dan baik itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Jadi, selamat menonton. Apa itu menstruasi? Jadi, menstruasi itu adalah meluruhnya dinding endometrium atau dinding rahim karena tidak terjadinya pembuahan. Jadi, dinding rahim itu menebal, tapi karena tidak ada pembuahan, sel telur itu tidak dibuahi, maka dinding endometrium itu meluruh sehingga terjadi menstruasi. Wanita yang mengalami menstruasi biasanya akan menggunakan pembalut. Nah, pembalut itu adalah bantalan kapas yang bisa menyerap darah menstruasi. Pembalut itu ada dua tipe. Ada yang penggunaannya satu kali pakai dan ada juga yang dipakai berulang-ulang. Seperti pembalut kain misalnya kan bisa dicuci kemudian digunakan kembali. Nah, di video kali ini yang kita bahas itu adalah penggunaan pembalut satu kali pakai. Nah, apakah pembalut itu sehat? Apakah sehat menggunakan pembalut satu kali pakai? Karena kan ada juga isu yang kita dengar di masyarakat yang mengatakan bahwa yang lebih sehat itu pembalut kain, dan pembalut yang satu kali pakai itu katanya tidak sehat dan bisa memicu terjadinya kanker, katanya ya, yang saya dengar-dengar di luar sana. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan pembalut satu kali pakai, apakah memang sehat atau berbahaya. Jadi penggunaan pembalut sekali pakai itu tergantung juga kita menggunakan pembalutnya yang memang sesuai standar kesehatan atau tidak. Berbahaya atau tidaknya yaitu tergantung dari komposisi atau dari bahannya. Ada juga kan pembalut yang tidak steril, ada juga pembalut yang tidak sesuai standar kesehatan, yang tidak melalui uji dari Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita memilihnya? Jadi, tidak semuanya pembalut satu kali pakai itu tidak sehat. Ada juga yang sehat kalau sesuai standar dan ada juga yang tidak sehat kalau tidak sesuai standar. Jadi, bukan berarti hanya pembalut kain atau pembalut yang dipakai berulang-ulang itu yang sehat, sementara yang satu kali pakai itu tidak sehat. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah menggunakan atau memilih pembalut yang misalnya yang sesuai standar kesehatan, yang sudah berlogo SNI misalnya, terus teman-teman menggunakannya yang mengatakan bahwa pembalut satu kali pakai yang sesuai standar kesehatan itu sudah aman, sudah pasti bagus lah. Tapi meskipun aman, meskipun sesuai standar, tapi kalau cara penggunaannya lagi yang salah, misalnya menggantinya dalam beberapa jam, dalam jangka waktu yang panjang baru diganti, itu juga bisa menjadi masalah. Jadi bukan hanya kualitas dari pembalut yang harus diperhatikan, tapi juga cara penggunaannya yang baik dan sesuai standar kesehatan juga. Nah, kita bahas dulu bagaimana sih cara memilih pembalut yang sehat. Seperti apa pembalut yang dianjurkan untuk kita gunakan. Jadi, yang pertama pastikan pembalutnya itu memiliki logo SNI atau Standar Nasional Indonesia. Kemudian sekedar info juga bahwa produk kesehatan seperti pembalut misalnya itu diedarkan di pasaran itu pastinya harus melalui Kementerian Kesehatan dulu, harus diuji dulu apakah memang benar-benar sehat. Nah, kalau misalnya sudah diuji Kementerian Kesehatan dan sehat itu baru bisa diedarkan. Tapi ada juga kan beberapa produk yang tidak melalui uji di Kementerian Kesehatan sehingga itu bisa membahayakan, yang mungkin kita tidak tahu kalau misalnya kita tidak teliti memilihnya. Jadi usahakan dulu perhatikan ada logo SNI-nya. Yang kedua adalah perhatikan tanggal expire-nya. Jadi
banyak juga kan teman-teman yang asal beli pembalut, misalnya saja datang ke toko, kemudian beli pembalut digunakan tanpa memperhatikan tanggal expire dari produk tersebut. Nah, ada juga orang yang sudah tahu bahwa ini pembalut sudah expire, tapi masih juga digunakan. Saya pernah ada teman yang pakai pembalut. Dia sudah tahu bahwa pembalutnya itu expire, tapi dia masih menggunakannya dengan alasan pembalut itu kan tidak dikonsumsi, jadi tidak akan menyebabkan sakit perut, muntah-muntah. Nah, makanya dia gunakan karena katanya itu tidak mengganggu kesehatan, tidak ada respon seperti yang tadi saya sebutkan, mual-mual, mules. Nah, padahal kan kalau misalnya pembalutnya sudah expire, itu berarti sudah tidak layak untuk digunakan. Kemudian yang ketiga adalah perhatikan kemasannya. Jadi sebaiknya jangan membeli produk atau jangan membeli pembalut yang kemasannya itu sudah terbuka. Sebaiknya beli pembalut itu yang kemasannya memang tertutup, yang tidak ada yang terbuka meskipun sedikit, tapi sebaiknya jangan dibeli karena bisa saja itu sudah terpapar dengan debu-debu. Meskipun teman-teman mengatakan bahwa itu kan packingannya itu di dalamnya itu masih ada lagi plastik yang membungkusnya. Tapi kalau misalnya packingan utamanya, packingan luarnya itu sudah terbuka, sebaiknya tidak usah dibeli. Sebaiknya beli yang packingannya rapi, yang masih baru, yang tidak ada robek-robeknya atau tidak ada yang terbuka sedikit pun. Selanjutnya, pembalut yang sehat itu adalah pembalut yang tidak mengandung wewangian atau tidak mengandung parfum. Tapi ada juga beberapa teman saya yang mereka itu kalau menstruasi, mereka itu mencari pembalut yang katanya wangi. Ya, namanya juga wangi, pasti baguslah menurut mereka. Tapi sebenarnya pembalut yang wangi itu mengandung parfum. Nah, pembalut yang mengandung parfum itu akan sangat mudah menyebabkan iritasi, apalagi untuk orang yang memiliki kulit sensitif. Jadi saya sarankan untuk teman-teman kalau misalnya mau beli pembalut itu tidak usah mempertimbangkan wangi atau tidaknya, yang jelasnya itu sehat. Nah, meskipun kita menggunakan pembalut yang sehat, tapi kalau cara kita menggunakan pembalutnya yang salah, itu tetap saja itu tidak klop lah. Nah, kalau misalnya kita mau penggunaan atau menstruasi sehat, di mana menstruasi sehat itu penggunaan pembalutnya benar dan juga pembalut yang digunakan itu yang sehat, yang bagus pastinya. Nah, bagaimana cara penggunaan pembalut yang baik atau yang tepat? Nah, yang pertama itu adalah sebelum menggunakan pembalut, sebaiknya kita cuci tangan dulu, kemudian cuci juga area kewanitaan. Yang kedua, yang harus diperhatikan adalah penggunaan celana dalam. Celana dalam yang digunakan itu sebaiknya jangan yang ketat, sebaiknya gunakan yang longgar dan berbahan katun. Itu untuk lebih mudah menyerap keringat dan lebih nyaman juga. Kemudian, rekatkan pembalut ke pakaian dalam atau ke celana dalam. Setelah itu kalian bisa mau pilih yang bersayap atau tidak, tergantung kalian merasa nyamannya menggunakan yang mana. Dan mereknya ya sebaiknya gunakan merek yang bagus ya, yang terkenal, yang memang sudah dikenal bahwa bahan-bahannya itu bagus. Di sini saya tidak menyebutkan merek ya teman-teman. Nah, setelah itu setelah direkatkan, maka gunakan pembalutnya. Yang keempat itu adalah rajin mengganti pembalut. Jadi disarankan itu penggunaan pembalut itu diganti dalam jangka waktu 3-4 jam. Jadi kalau misalnya pembalut pertama kita sudah gunakan, kemudian sudah 4 jam diganti lagi dengan pembalut yang lain. Meskipun pembalut yang sebelumnya itu belum full, itu tetap harus diganti. Jangan berpikir hemat, tapi berpikirlah yang sehat. Karena kalau kita menghemat, misalnya kita gunakan dari pagi misalnya jam 6, kemudian sudah jam 12 belum diganti, sudah 6 jam. Itu sudah sangat melewati batas yang seharusnya kan 3-4 jam kita ganti. Tapi ada juga orang yang seperti itu, yang katanya, ini pembalutnya masih belum penuh, ini belum harus diganti. Tapi kan meskipun belum penuh harusnya diganti. Jadi berpikir yang sehat, jangan berpikir hemat. Jadi untuk teman-teman yang
menonton video ini, sebaiknya sampaikan ke teman-teman yang lain bahwa penggunaan pembalut itu jangan tunggu full. Tapi kalau misalnya sudah 3-4 jam digunakan, itu diganti lagi. Apalagi kalau misalnya menstruasi pertama atau menstruasinya lancar. Biasanya kan di hari pertama itu menstruasinya lancar. Nah, jangan tunggu sampai full pembalut. Atau kalau menstruasinya lancar itu sebelum 3 jam itu sudah harus diganti juga. Jadi kalau misalnya sudah rasa ini kan lancar, jadi misalnya setiap 2 jam ganti, jadi jangan tunggu sampai full, sampai tidak nyaman, karena pembalut yang full itu kan lembab. Nah, begitu juga kalau misalnya yang darahnya masih sedikit terus diganti, itu bukannya itu mubasir, itu seperti pemborosan. Tidak, teman-teman. Jadi kan kalau misalnya sedikit saja itu kan lembab pastinya, jadi itu bisa menjadi tempat bakteri. Jadi sebaiknya kalau misalnya ada darahnya banyak ataupun sedikit, itu langsung diganti lagi pada penggunaan 3-4 jam. Info penting yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua, bahwa kalau misalnya sudah mendekati waktu menstruasi, sebaiknya rambut kemaluan atau rambut pubis itu dipendekkan agar darah menstruasi itu tidak menggumpal atau tidak menempel di rambut kemaluan. Kemudian bagaimana sih cara membuang pembalut yang baik? Ada juga kan tipe-tipe orang yang membuang pembalut. Yang pertama, ada orang yang membuang pembalut itu pembalutnya dibuka, taruh di plastik, kemudian langsung dibuang di tempat sampah. Ada juga yang buang di kloset tanpa dicuci terlebih dahulu. Ada juga yang mencuci kemudian buang di kloset. Ada juga yang langsung asal lempar seperti itu. Nah, cara membuang pembalut yang benar itu adalah yang pastinya yang pertama itu pembalut dibersihkan dulu darahnya, bisa disikat, bisa juga pokoknya diperas sampai darahnya itu berkurang, tidak terlalu banyak yang menempel di pembalut. Tunggu, kenapa harus dicuci? Ini selain dari kan biasanya orang juga mengaitkan dengan hal-hal gaib. Katanya kalau pembalut yang tidak dicuci dengan bersih kemudian dibuang, itu akan mengundang makhluk halus. Nah, kalau dalam segi medisnya bagaimana? Jadi kenapa orang buang pembalut itu harus dicuci terlebih dahulu? Itu untuk mencegah terjadinya penumpukan bakteri. Jadi kalau misalnya kita buang misalnya di sekitar rumah, itu kan bisa terjadi penumpukan bakteri. Bisa saja aromanya juga tercium sampai ke rumah misalnya. Kan biasanya kalau di kampung-kampung kan tidak ada, yang kampungnya belum ada mobil sampah yang angkut sampah, itu kan biasanya sampah itu dibuang di suatu tempat di sekitar rumah. Kemudian kalau misalnya ada yang mau cuci pakai sabun, itu juga bagus. Kalau misalnya asal disikat saja tanpa menggunakan sabun juga itu tidak apa-apa. Nah, setelah pembalutnya itu dicuci, sudah bersih, kemudian digulung-gulung dan dibungkus pakai plastik atau kertas. Kalau misalnya tidak ingin menggunakan plastik, bisa digunakan pakai kertas, kemudian digulung dan dibuang ke tempat sampah. Jangan buang di kloset. Ada juga kan orang yang kalau misalnya mager untuk buang pembalutnya, mereka buangnya di kloset. Padahal itu kan bisa bikin klosetnya itu rusak. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih banyak. Kalau untuk teman-teman yang ingin berkonsultasi atau ingin bertanya bisa juga tuliskan di kolom komentar atau DM di Instagram saya yang akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.